Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman Asep tentang orang tuanya yang waktu itu mengalami satu kejadian, yaitu meninggal dunia, dan tentang teman Asep yang mempunyai kelebihan bisa melihat sosok lain penghuni kampung yang selama ini orang tuanya Asep tinggali. Oh ya, sebelum masuk ke ceritanya, nama dan tempat sudah disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Dan seperti apa kisahnya, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Awal ceritanya. Asep dan Bayu di tahun 2005 bekerja sebagai kuli bangunan di salah satu kota besar. Sebelumnya Asep ini beberapa minggu sempat menganggur dan mencari-cari informasi. Barangkali ada pekerjaan yang lain. Setelah beberapa hari Asep menemukan pekerjaan yang sama sebagai kuli bangunan di salah satu proyek besar. Setelah beberapa hari akhirnya Asep menemukan pekerjaan yang sama sebagai kuli bangunan di salah satu proyek besar. Di proyek itu Asep ketemu dengan Bayu yang berasal dari Jawa Timur. Karena memang sebagian besar di proyek itu yang bekerja mayoritas orang Jawa Timur. Sementara orang Jawa Tengah itu hanya beberapa saja. Selama 2 tahun Asep bekerja dengan Bayu yang memang orang kepercayaan bosnya. Jadi setiap kali proyek yang dikerjakan oleh bosnya, Bayu pasti ikut dengannya, karena Bayu dikenal dengan orang yang bisa dan orang yang mumpuni. Tapi dari beberapa temannya yang bercerita tentang Bayu itu orang yang memang punya kelebihan. Bukan cuma menyembuhkan orang yang kesurupan, tapi dia pun mampu menetralisir tempat-tempat yang akan dikerjakan oleh bosnya. Tempat proyek sebelum dibangun selalu dinetralkan terlebih dahulu oleh Bayu. Dan ini yang membuat Asep penasaran dengan Bayu. Asep yang berusaha mendekati dengan cara dia bekerja sama dengannya, mencoba untuk mengetahui seluk-beluknya. Dan ternyata Bayu orangnya enak diajak mengobrol, membuat rasa ingin tahunya Asep semakin tambah, dan muncul rasa ingin belajar tentang ilmu kebatinan. Lewat informasi dari teman-temannya, Bayu yang memang dikenal orang yang luar biasa. Setiap kali tender proyek yang dimenangkan oleh bosnya, Bayu pasti ikut andil karena dia menetralisir keadaan di situ, agar proyek yang dikerjakan itu tidak ada gangguan dari alam gaib. Dan itu yang membuat Asep selama 2 tahun bersama Bayu semakin yakin kalau Bayu orang yang luar biasa. Akhir tahun 2007, Asep sudah menyelesaikan proyek yang dikerjakan dan mendapatkan bayaran penuh dari bosnya. Sebagian besar bayarannya itu dikirimkan ke kampung, ke orang tuanya. Sebelum Asep itu mendapatkan pekerjaan di proyek baru, di tempat bosnya ini menawarkan pekerjaan lagi, tapi menunggu tender itu dimenangkan oleh bosnya. Nah, kalau sudah dimenangkan, baru mereka itu bisa mulai bekerja kembali. Sembari menunggu proyek yang akan dikerjakan, Asep akan mengirimkan sebagian besar uang bayaran kerjanya ke kampung. Tidak berselang lama, kira-kira 3 hari setelah uang itu dikirimkan ke rumah orang tuanya, Asep mendapatkan kabar kalau orang tua laki-lakinya itu meninggal dunia. Asep yang mendengar kabar kalau orang tuanya meninggal tidak pikir panjang, langsung bergegas siap-siap untuk pulang kampung. Karena kebetulan keadaan dia sedang istirahat dan tidak ada pekerjaan, dia pun langsung bergegas untuk pulang. Dan Bayu yang memang waktu itu juga sedang istirahat dan memang tidak ada pekerjaan proyek, mendengar kabar kalau orang tuanya Asep meninggal, Bayu memutuskan untuk ikut Asep pulang kampung. Mereka berdua akhirnya pulang kampung ke Jawa Tengah. Sesampainya di kampung halaman Asep,
Bayu itu sempat kaget saat masuk kampung. "Sep, kamu tahu ndak, ini kampungmu itu aneh." "Aneh gimana?" "Saya mau nanya, pekerjaan mereka itu apa?" "Ya, mereka bekerja di bidang industri. Kampung ini kan kawasan industri dan banyak karyawannya. Tapi ada yang aneh. Udah, ayo ke rumah. Kita harus buru-buru untuk melihat keadaan orang tuaku." Karena waktu yang tidak memungkinkan untuk Bayu menanyakan lebih jauh tentang kampung ini, karena Asep harus buru-buru untuk melihat keadaan orang tuanya yang akan dimakamkan. Sesampainya di rumah orang tuanya Asep, bapaknya Asep yang sudah rapi dengan kain kafan tinggal menunggu Asep pulang. Asep sampai di rumah kira-kira jam 3 sore, karena dia berangkat itu pagi. Saat itu juga orang tuanya yang sudah rapi, jam setengah 5 langsung dimakamkan. Malam harinya, sehabis sholat Isya, di kampung halaman Asep, adat dan kebiasaan lingkungannya itu, ada yasin tahlil, dan doanya itu pun dilakukan selama 7 hari berturut-turut untuk mendoakan almarhum orang tuanya Asep. Hari pertama setelah doa yasin tahlil itu selesai, Asep ini melanjutkan apa yang ditanyakan oleh Bayu waktu sore tadi, sebelum dia nyampe ke rumahnya. "Tadi kamu mau ngomong apa? Coba jelaskan," ungkap Asep. Bayu yang waktu itu menceritakan tentang rumah megah dan rumah besar di sepanjang jalan menuju rumahnya Asep. Karena sebagian rumah yang dilihat Bayu itu, pemiliknya bukan manusia seutuhnya. Ada manusia yang tubuhnya ular, ada yang tubuhnya hewan berkepala manusia, dan itu pun bukan satu jenis hewan saja. Ada yang monyet, ada yang kera, bahkan genderuwo dan berbagai macam hewan itu. Dan berbagai macam hewan itu ada di sepanjang jalan kampung menuju tempat tinggalnya Asep. Asep sangat terkejut mendengar perkataan Bayu. "Kalau kamu tidak percaya, suatu saat nanti jika Allah mengizinkan kamu dibuka mata batin, kamu akan tahu apa yang sebenarnya ada di kampung ini. Bagaimana suasana lingkungan kampung ini yang ditinggali oleh orang tuamu. Nanti kamu akan tahu sendiri. Terus, bagaimana saya bisa melihat hal-hal seperti itu? Jika Allah mengizinkan, kamu akan melihat semua itu. Tapi aku bukan orang sepertimu. Nanti, kalau sudah selesai 7 hari orang tuamu didoakan yasin dan tahlil, nanti saya akan bantu kamu agar bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi." Dari kejadian itu, sangat jelas tentang apa yang menjadi penyebab orang tuanya Asep meninggal. Bayu sempat menanyakan dan memastikan tentang orang tuanya Asep yang meninggal. "Apa kamu merasa aneh dengan meninggalnya orang tuamu?" "Maksudnya aneh gimana?" "Kejadian yang aneh yang sampai orang tuamu itu meninggal dunia." Asep yang mencoba mengingat kalau ibunya itu pernah menceritakan kalau bapaknya itu pernah sakit. Bapaknya itu 3 hari dirawat di rumah sakit. Tapi alhamdulillahnya, kondisi bapaknya itu semakin membaik dan diizinkan pulang. Tapi setelah 2 hari dari rumah sakit, hari pertama tidak apa-apa. Tapi hari kedua sepulang dari rumah sakit, kira-kira jam 10 malam, orang tuanya Asep mengalami kejang-kejang. Dan badan bapaknya Asep panasnya melebihi suhu normal, dan juga badannya yang lebam-lebam, entah sebab apa. Dengan kondisi yang seperti itu, jam setengah 11 malam itu, orang tuanya Asep langsung dibawa ke rumah sakit. Namun di perjalanan, orang tuanya Asep meninggal terlebih dahulu. Nafasnya sudah terhenti, detak nadinya sudah terhenti, dan di situ ibunya Asep menangis meronta-ronta. Adik-adiknya Asep juga ikut menangis, meronta-ronta, teriakan yang memilukan, sampai tetangganya berdatangan. Kejadian itu 3 hari setelah Asep ini mengirimkan bayarannya kepada orang tuanya yang meninggal itu. Yang ingin saya tanyakan sama kamu itu,
Soal anehnya orang tuamu itu, sebelumnya kan baik-baik saja. Hanya berselang 5 hari, orang tuamu sudah meninggal dunia. Yang membuat saya itu merasa aneh. Ini ada satu yang membuat saya merasa ganjil dan janggal dengan meninggalnya almarhum bapak kamu. Yang saya lihat dan yang saya tahu, almarhum orang tuamu saat ini yang ada di dalam kubur itu hanya jasadnya dan ruhnya tidak bersatu. Atas ungkapan Bayu yang disampaikan ke Asep ini. Maksudnya gimana Yu? Jasad itu tidak bersatu. Bayu menjelaskan sama Asep. Gini Sep, yang dimakamkan atau yang dikuburkan itu cuma jasadnya, sementara ruhnya bapak kamu itu ikut dengan sesembahan orang yang melakukan pesugihan. Siapa yang sebenarnya melakukan itu ke orang tuaku? Lebih baik kamu menenangkan hati dengan sabar. Makanya saya ingin menceritakan tentang orang tuamu yang ruhnya dibawa oleh sesembahan pelaku pesugihan. Ruh orang tuamu, almarhum bapakmu itu, tidak ada di alam barzah. Dia ada di alam lain yang saat ini orang tuamu itu sedang diajak oleh seseorang pelaku pesugihan. Siapa pelakunya? Kurang ajar sekali dia. Bayu menenangkan Asep yang mulai tersulut emosi. Sudahlah, nanti kalau sudah selesai orang tuamu didoakan selama 7 hari 7 malam, nanti kamu akan tahu sendiri. Dan kalau kamu pengen tahu siapa pelakunya, nanti akan terjadi dengan sendirinya. Kurang dari 40 hari orang tuamu ada di alam lain. Kita berdoa saja, semoga Allah mengizinkan roh almarhum bapak kamu itu bisa bersatu di alam barzah. Maksudnya gimana? Maksud saya, orang-orang yang mendoakan dengan yasin dan tahlil selama 7 hari ke depan, semoga keinginan kamu bisa terkabul dan semoga arwah beliau almarhum bapakmu itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat yang baik, dan yang paling utama ruhnya bisa menyatu di alam barzah. Nanti setelah doa yasin dan tahlil itu selesai, kamu akan saya bantu. Yang memang kebetulan waktu itu mereka masih ada di rumahnya Asep. Belum ada panggilan dari bosnya untuk bekerja kembali. Setelah 7 hari selesai doa yasin dan tahlil, Bayu langsung mengajarkan apa yang menjadi keinginan Asep. Karena keinginan dia itu agar bisa melihat hal-hal gaib. Asep dikasih tahu dan diberikan bimbingan. Mulai disuruh puasa sampai 1 minggu penuh. Dan dalam puasanya diwajibkan secara istiqomah dengan melakukan sholat 5 waktu. Dan malam harinya, kira-kira jam 1 malam, Asep disuruh untuk melakukan sholat malam, sholat tahajud, dan zikir. Itu semua Asep harus melakukannya dengan terus-menerus selama 7 hari berturut-turut. Asep mengikuti bimbingan Bayu yang memang saat itu ada di rumahnya Asep. Bayu membantu membimbing Asep. Dari 1 hari 2 hari melakukannya sholat malam dan puasa. Di hari ketiga, ketika Asep sholat hajat, dia melihat orang tuanya itu seperti ditarik oleh orang lain, tapi tidak tahu siapa yang menarik bapaknya. Dari fisik itu adalah bapaknya. Sementara yang menggandeng tangan bapaknya itu tidak diketahui oleh Asep. Asep yang menceritakan kembali ke Bayu, apakah benar yang saya lihat itu petunjuk? Saat saya sholat tadi, seperti melihat bayangan bapakku yang sedang ditarik-tarik, tapi orang itu posisinya membelakangi saya. Saya tidak tahu siapa orang itu. Bayu menjawab, itu kamu sudah dapat petunjuk. Tinggal teruskan saja, insya Allah kamu akan tahu siapa sebenarnya orang yang sudah mengambil ruh orang tuamu. Teruskan saja puasa dan sholat malammu. Di hari kelimanya, Asep merasakan hal yang sama. Di dalam keheningan dan di dalam ketakwaannya, dalam kekhusyuannya, Asep meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga almarhum diterima di alam barzah. Asep yang melihat dan di dalam halusinasinya, dalam pikirannya, orang tuanya Asep seperti ditarik-tarik, dan itu pun yang menarik-narik, bukan orang.
tapi sosok besar yang menarik-narik dengan kasar, dengan keadaan badan yang terkapar dan terguling diseret-seret oleh makhluk tersebut. Asep terbangun dari tidurnya, mengingat kembali kejadian itu membuatnya ketakutan, dan teriakan keluar dari mulutnya, membuat Ayu menghampiri Asep. Dengan melihat kondisi Asep yang saat itu memang ketakutan, akibat melihat posisi ayahnya yang diseret-seret tanpa belas kasih. Asep yang menceritakan ke Bayu tentang kejadian itu. Benar nggak kalau saya itu melihat bapakku diseret-seret? Bayu yang mendengar ungkapan Asep langsung menyarankan, kamu harus lebih tenang lagi, usahakan puasamu selesai dalam 7 hari ini. Nanti kamu akan tahu siapa sebenarnya orang yang sudah membuat bapak kamu itu meninggal dunia. Tunggu saja sampai selesainya 7 hari 7 malam dengan kamu berpuasa dan sholat malam. Singkat ceritanya, setelah 7 hari itu, selesai Asep dan Bayu berkunjung ke pemakaman almarhum orang tuanya dengan membaca Yasin dan tahlil, berdoa di atas makam orang tuanya. Asep yang ternyata sudah dibukakan mata batinnya oleh Bayu. Tanpa disadari oleh Asep, dia spontan melihat alam-alam lain. Dengan keterkejutannya karena dia seumur-umur belum pernah melihat hal-hal gaib, Bayu melihat Asep yang ketakutan, mencoba untuk menenangkan. Tenang, tenang, saat ini kita fokus sama orang tuamu. Kita doakan orang tuamu, selesaikan tahlilnya dulu. Mereka menyelesaikan membaca Yasin dan tahlil. Setelah selesai, sosok bapaknya itu seperti hadir, dengan keadaan yang benar-benar tidak dibayangkan oleh Asep. Kondisi tubuhnya yang seperti habis disiksa, dan dengan tubuh yang terluka parah. Melihat kondisi orang tuanya yang terluka parah namun tersenyum, Asep menanyakan ke Bayu, apakah roh orang tuaku sudah bersatu di alam barzah? Insya Allah sudah. Semoga Allah menghendaki. Kalau memang Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Ungkapan Bayu kepada Asep. Siapa sebenarnya orang yang sudah tega melakukan ini? Kita lihat nanti saja 40 hari setelahnya. Ini sudah 15 hari. Besok kita lihat saja. Dan kamu tahu ndak, nanti saat kita keluar dari makam ini, kamu akan lihat sendiri bagaimana situasi di kampung kamu ini. Hah? Maksud kamu apa? Yuk kita bangun. Kita jalan-jalan keluar dari area pemakaman. Asep yang mata batinnya sudah kebuka, keluar dari gerbang pemakaman yang memang jarak dari perkampungan butuh sekitar 10 menit. Asep melihat salah satu rumah mewah. Itu apa itu? Itu baru satu rumah. Asep melihat sosok aneh di atas atap rumah berlantai 2. Sosok itu matanya merah dengan tajam memandang ke Asep dan Bayu. Mereka melanjutkan perjalanannya. Dengan di sepanjang jalan ada puluhan jenis hewan pesugihan, berbagai macam bentuk hewan pesugihan, dari yang buto ijo, tuyul, genderuwo, kera, ular, bahkan bentuk pesugihan yang paling berbahaya pun ada. Itu semuanya dilihat oleh Asep. Inilah kenyataan yang harus kamu terima. Mungkin kamu melihat kemarin-kemarin, sebelum kamu tahu sebenarnya lingkungan ini adalah kawasan industri. Tapi mereka semua sebenarnya bekerja dibantu oleh makhluk-makhluk itu. Mereka semua saling mengharapkan kekayaan dengan cara yang tidak benar, dengan bersekutu dengan iblis. Ada yang model seperti itu, ada yang seperti ini, dan yang paling kejam itu, yang sudah membuat orang tua kamu meninggal, dan nanti kamu akan tahu sendiri siapa orang itu. Nanti kapan? Nanti jika Allah sudah mengizinkan. Jika sukma orang tuamu sudah benar-benar kembali, maka sosok sesembahan itu pasti akan kembali ke pemiliknya dan akan mencari pengganti untuk dijadikan tumbal. Entah itu orang tuanya, istrinya, anaknya, atau siapapun keluarga di antara orang yang sudah merenggut orang tuamu itu akan menerima akibatnya.
Setelah sampai di rumahnya Asep, Bayu mencoba untuk menghubungi bosnya untuk mengetahui sudah dimenangkan oleh bosnya atau belum. Tak berselang lama bosnya ini mengabarkan kalau proyek itu sudah dimenangkan, cuma butuh tanda tangan dari si pemilik untuk menyerahkan, dan itu butuh waktu 3 hari lagi. Dan Bayu serta Asep harus segera datang ke kota. Sebelum mereka berangkat ke kota besar untuk melakukan pekerjaan seperti biasanya, Asep menceritakan tentang kondisi orang tuanya yang mengalami siksaan di alam lain. Kita tinggal tunggu waktu saja, 40 hari setelah meninggalnya orang tua kamu, nanti akan ada keluarga yang akan mendapatkan hal yang sama seperti yang orang tuamu alami saat ini. Siapapun orang itu akan meninggal dunia ataupun keluarganya yang akan meninggal akibat jadi tumbal pesugihan dari pelaku pesugihan itu sendiri. Singkat ceritanya, mereka berdua berangkat lagi ke kota besar. Mereka mengerjakan apa yang ditugaskan oleh bosnya. Kurang dari 40 hari, keluarganya Asep memberikan kabar ke Asep kalau ada tetangga yang meninggal dunia, dan itu dilihat oleh Bayu dan Asep. Rumah besar yang menggunakan pesugihan genderuwo, dan yang meninggal itu adalah anak kecil yang baru dilahirkan kurang dari 1 bulan. Waktu itu orang tuanya Asep dan adiknya menghubungi Asep dan menanyakan, apakah ada kaitannya dengan anak yang masih kecil itu dengan bapakmu yang meninggal, Sep? Waktu itu telepon langsung diserahkan ke Bayu. Bay, tolong sampaikan ke orang tuaku sebenarnya apa yang terjadi, karena saya tidak begitu tahu tentang anak kecil itu. Apa ada hubungannya dengan orang tuaku? Tolong kamu sampaikan ke keluargaku. Bayu yang akhirnya menceritakan ke orang tuanya Asep lewat telepon. Ya mungkin saja Bu, kurang dari 40 hari seperti yang saya ceritakan ke ibu. Kalau 40 hari setelah orang tuanya Asep meninggal, pasti akan ada orang yang akan meninggal setelahnya. Dan itu dibuktikan dengan salah satu pelaku yang belum berumur 1 bulan. Dan itu juga dilihat oleh Asep dan saya, kalau orang yang melakukan itu menggunakan pesugihan genderuwo. Mohon maaf, saya melihat sendiri kalau tetangganya ibu itu melakukan pesugihan genderuwo. Tapi mohon maaf ya Bu, ibu jangan terlalu mendendam terhadap tetangga ibu. Biarkan saja, kalaupun dendam, suami ibu juga tidak mungkin bisa bangkit kembali dari alam barzah. Setidaknya kita tahu siapa pelaku dari orang yang sudah membuat suami ibu meninggal. Jelas Bayu. Semenjak saat itu, orang tuanya Asep selalu mengabaikan perilaku-perilaku yang dilakukan tetangganya. Dan ternyata, bukan cuma orang tuanya Asep dan anak kecil itu yang meninggal, tapi seluruh keluarga dari pelaku pesugihan itu meninggal dunia. Dengan rentetan waktunya, itu hanya 3 bulan. Setelah bayi itu meninggal, orang tuanya juga meninggal. Istrinya pun ikut meninggal. Dan setelah itu, orang tua dari pelaku pesugihan ikut meninggal. Dan yang terakhir, yang paling tidak wajar meninggal, yaitu si pelaku pesugihan itu sendiri. Dan hanya tersisa 2, yaitu anak pertama dan anak kedua. Rumah besar yang hanya dihuni oleh anak yang masih kecil-kecil, yang belum dewasa itu. Dan entah nasib anak itu bagaimana. Kabar itu didengar oleh Asep dan Bayu lewat sambungan telepon. Tapi kamu jangan merasa bangga kalau kamu sudah bisa mengembalikan apa yang sudah mereka lakukan, ataupun kamu sudah bisa membalas apa yang sudah kamu perbuat. Semua ini sudah kehendak Sang Maha Pencipta. Itu semua adalah petunjuk dan balasan bagi orang-orang yang melakukan sekutu dengan iblis. Jika kita mampu, kita berdoa dan mengharapkan pertolongan, mengharapkan syafaat, mengharapkan segala sesuatunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, dan semua itu berkat pertolongan dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selesai. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mendengarkan channel kami. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.